Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafina Mi'raj Iskandar dari PI 4204 dengan NIM 12011184026. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis saya mengenai critical to quality and critical to process dari produk Jitnas dari brand Innisfree. Ini merupakan kegiatan praktik 1 mata kuliah pengendalian dan penjaminan mutu. Yang pertama, saya akan menjelaskan sekilas tentang produk saya, yaitu adalah sheet mask. Sheet mask ini merupakan masker wajah berbentuk lembaran, yang masker wajah ini tentunya memiliki manfaat tersendiri saat ditaruh pada kulit kita. Nah, yang saya ambil adalah masker wajah dari Innisfree. Innisfree merupakan brand dari Korea yang masuk ke Indonesia pada tahun 2017 dan produk ini berkembang sangat pesat di Indonesia, terutama sheet mask-nya. Sheet mask-nya sampai sekarang sudah mengeluarkan 18 varian. Karena itu saya tertarik untuk mengangkat tentang produk ini, bagaimana tentang mutu dari produk ini. Selanjutnya saya telah melakukan survei untuk mencari voice of customer. Berikut merupakan identitas dari responden saya. Ada Arinda, Fasya Nadia, Inka, Andini, Diana, Raden Fatur, Agnes Nabila, Firmansyah, dan Anissa Putri. Yang semuanya ini dilakukan survei melalui Google Form, di mana di form itu ditanyakan mengenai brand Innisfree dan juga masker sheet mask seperti apa sih yang ideal menurut mereka. Gitu. Selanjutnya, berikut di sebelah kanan merupakan hasil dari voice of customer. Di sini setiap responden saya memberikan beberapa tanggapan yang berbeda. Ada yang ingin mengharapkan sheet mask-nya memberikan efek mencerahkan, melembabkan, tekstur sheet yang mudah diaplikasikan ke muka. Ada juga yang ingin agar fragrance-nya tidak terlalu menyengat, esensinya berlimpah, dan juga ada yang ingin mengandung vitamin C, dapat nyaman digunakan, dan lain-lain seperti pada voice of customer. Nah, dari kesekian banyak respon ini, direkaplah keseluruhan voice of customer ini menjadi 10 poin. Karena ada keinginan yang berulang dari customer, itu bisa disatukan dan kemudian direkap menjadi 10 poin ini. Yang pertama ada sheet mask. Yang diinginkan adalah sheet mask yang mencerahkan, sheet mask yang melembabkan. Yang ketiga ada sheet mask yang menghilangkan jerawat. Yang keempat ada sheet mask yang memberikan efek dingin atau calming. Yang kelima ada sheet mask yang menutrisi. Yang keenam ada sheet mask yang mudah diaplikasikan. Yang ketujuh ada sheet mask yang tipis. Yang kedelapan ada memiliki essence atau serum yang berlimpah. Yang kesembilan adalah sheet mask yang tahan lama. Dan yang terakhir adalah sheet mask yang nyaman digunakan. Selanjutnya dari voice of customer itu saya menentukan dimensi dari voice of customer, di mana dimensi ini karena produknya berupa produk bukan jasa. Produk ini memiliki beberapa dimensi kualitas, diantaranya ada performance, ada durability, ada conformance, ada perceived quality, ada estetik, ada feature. Nah, dari sini saya mengelompokkan voice of customer ini menjadi dimensi yang menurut saya sesuai untuk sheet mask yang mencerahkan, melembabkan, menghilangkan jerawat, memberikan efek dingin, hingga menutrisi, dan juga nyaman digunakan. Menurut saya itu merupakan dimensi performance dari product quality. Nah, kemudian untuk sheet mask yang mudah diaplikasikan, ini terkait dengan aplikasi ya, terkait dengan bentuk fisik dari sheet mask-nya itu sendiri, dan juga sheet mask yang tipis itu terkait dengan bentuk fisik dari sheet mask-nya itu sendiri. Karenanya saya masukkan ke dalam poin estetik. Selanjutnya ada memiliki essence berlimpah. Poin ini saya masukkan kepada poin feature, karena ini merupakan bagian yang ditawarkan dari komponen yang ditawarkan pada satu produk sheet mask ini. Dan yang terakhir ada sheet mask yang tahan lama, yang ini merupakan durability dari sheet mask. Selanjutnya saya akan membahas langsung critical to quality and critical to process.
Nah, di sini ada beberapa hal. Yang pertama, kita harus breakdown voice of customer menjadi event driver. Event driver ini merupakan faktor yang ditinjau dari suatu perusahaan itu, kemudian didefinisikan critical to quality-nya apa, dan dari sini ditentukan critical to process yang berkaitan dengan critical quality tersebut. Yang pertama ada sheetness yang mencerahkan untuk voice of customer 1. Nah, ini tuh merupakan event driver dari product quality, karena secara spesifik ini menuju ke sheetness yang mencerahkan. Nah, di sini ada performance. Spesifiknya dia performance, terus kemudian di critical to quality atau CTQ-nya di sini adalah formula yang mencerahkan. Kenapa? Karena ya untuk menjadikan sebuah sheetness dapat mencerahkan, tentunya diperlukan pula formula yang hal yang penting adalah formula yang mencerahkan. Nah, selanjutnya dari sini kita lihat apa sih yang dalam proses pembuatannya yang dapat membuat sheetness ini memiliki formula yang mencerahkan kualitasnya, yaitu pemilihan bahan brightening atau pencerahnya, lalu ada formulasi lembarannya apakah itu dengan bentuk, dengan formula sesuai dengan bahan brightening-nya, kemudian ada kadar brightening materialnya yang harus ditentukan tentunya. Selanjutnya untuk voice of customer kedua, masker yang sheetness yang melembabkan. Nah, di sini sebenarnya mirip dengan sheetness yang mencerahkan karena ini spesifik pada suatu tujuan keinginan customer itu kualitas yang seperti apa. Di sini yang hal krusialnya ialah formula yang melembabkannya. Nah, di sini sama seperti mencerahkan bahwa yang hal penting dalam prosesnya adalah pemilihan bahan pelembabnya itu formulasi lembaran dan juga kadar moisturizing materialnya. Begitupun dengan sheetness yang menghilangkan bekas jerawat, sheetness yang memberikan efek dingin, karena itu harus spesifik performance-nya, tentunya diperlukan formulasi. Formula yang dapat memperbaiki saat berjerawat, dan satu lagi formula yang dapat membuat efek dingin atau calming. Nah, di sini critical to prosesnya masih sama, yaitu bagaimana memilih bahan. Pada proses pemilihan bahannya, kemudian ada formulasinya, dan juga ada kadarnya. Untuk sheetness yang menutrisi di sini artinya dia memiliki serum yang bermanfaat. Karena di sini terkait dengan formulasi serum dari face mask-nya itu. Nah, di sini ada critical to prosesnya, yaitu pemilihan bahan pada serum dan juga kadar dari materialnya. Nah, selanjutnya ada voice of customer sheetness yang mudah diaplikasikan. Nah, ini terkait dengan bentuk fisik event driver-nya, yaitu bentuk fisik. Nah, kemudian bentuk fisik seperti apa sih yang detailnya? Ini bisa dari mudah diaplikasikan dari ukuran produk atau dari tingkat ergonomi produk. Artinya kan ini ditaruh di wajah kita. Nah, ketika produk itu ergonomis untuk wajah kita, tentunya akan mudah diaplikasikan. Selain itu juga ketebalannya, kalau terlalu tipis itu akan mempengaruhi, terhadap kemudahan kita mengambilnya dan membuat produk ini akan melekat pada kemasannya. Nah, kemudian untuk critical to prosesnya ada perancangan desain, ketebalan produk, dan pengemasan masker. Nah, untuk sheetness yang tipis masih sama, ini terkait dengan bentuk fisik produk. Nah, untuk critical to quality-nya ini adalah tentang mengenai ukuran produk, tingkat ergonomi produk. Nah, di sini desain ketebalannya perlu ditentukan, dan tentunya di sini hal yang penting adalah penentuan bahan lembarannya. Karena kalau ada beberapa bahan yang tidak bisa terlalu tipis karena nanti dia akan rapuh. Ataupun sebaliknya dia terlalu tebal dan malah tidak menjadi tipis. Nah, selanjutnya voice of customer yang memiliki serum berlimpah. Dan di sini ada mengenai tentang feature dari masker. Nah, di sini spesifik terkait dengan feature serumnya, serum pada masker itu. Nah, kemudian critical to prosesnya ialah pemilihan kadar serumnya,
dari bahannya apa aja, terus dan juga ada penentuan kekentalan dari serumnya sendiri. Karena berlimpah atau tidaknya itu tergantung konsentrasi yang terkait dengan kadar dan juga tergantung dengan kekentalan dari serum. Selanjutnya ada sheet mask yang tahan lama. Ini terkait dengan durability-nya. Durability-nya ini tentunya terkait dengan pengemasan dan formulasi serumnya itu sendiri. Kenapa pengemasan? Karena ketika tidak dikemas dengan baik, tidak proses sealing dengan proses sealingnya kurang baik, tentunya produk itu akan keluar dari serum-serumnya akan keluar dan itu malah mengakibatkan sheet mask-nya terkontaminasi. Nah, ini critical to prosesnya adalah metode pengemasan yang dipilih, kemudian suhu pengemasan, karena bergantung pada reaksi kimia dan bahan-bahan kimianya, dan proses sterilisasi. Selanjutnya, untuk durability dan terkait formulasi sirum, nah ini tuh terkait dengan spesifik suhu pada proses kimianya, dan juga penentuan bahan serumnya. Karena dengan demikian, ketika suhunya ideal, tentunya akan menghasilkan masker yang dapat tahan lama. Jadi masker tidak cepat, serum pada masker tidak cepat rusak. Selanjutnya ada sheet mask yang nyaman digunakan. Nah, sheet mask yang nyaman digunakan ini terkait dengan secara nyaman karena efek yang ditimbulkan, makanya ada performance-nya, dan juga ada dari formnya, dari estetiknya. Nah, di sini critical to quality-nya adalah formula setting dengan critical to proses ya, inti dengan hal yang sama dengan sebelumnya, yaitu pemilihan bahan, formulasi lembaran, dan kadar kandungan materialnya. Dan selanjutnya ada tingkat ergonomis masker. Nah, tingkat ergonomis masker ini terkait dengan produk formnya atau estetiknya. Nah, jika produk tersebut memiliki desain sheet yang sesuai dengan wajah kita, terus lubang matanya besar dan cukup dengan kebanyakan mata konsumennya, terus tidak terlalu lebar, sebenarnya ini akan nyaman digunakan. Nah, kesimpulannya, pelanggan ini menginginkan Innisfree untuk meninjau kembali atau memperbaiki formulasi dari serum pada masker agar dapat memberikan manfaat yang diharapkan sehingga tetap menjadi sheet mask ideal pelanggan. Manfaat yang diharapkan di sini macam-macam seperti performanya tadi. Ada yang ingin manfaat yang mencerahkan, terus ada yang melembabkan, ada yang menghilangkan bekas jerawat. Nah, ini tergantung sama variannya juga. Nah, kesimpulan yang kedua adalah pelanggan menginginkan Innisfree menyesuaikan kembali tekstur dan bentuk dari sheet mask untuk membuat sheet mask yang nyaman dipakai dan mudah diaplikasikan. Jadi dari voice of customer tentang nyaman dipakai dan mudah diaplikasikan itu tergabung menjadi satu dalam tekstur dan bentuknya. Selanjutnya ada pelanggan menginginkan Innisfree untuk mengembangkan sistem packaging atau sistem packing agar produk tahan lama. Tentunya ini agar produk tidak leaking dan seperti yang sudah saya jelaskan tadi pada critical to process bagian tahan lama. Yang keempat ada terdapat variasi manfaat yang diinginkan dari pelanggan dari performance dan manfaat tadi. Karenanya Innisfree dapat mengembangkan formulasi ataupun menambah varian agar dapat memberikan sheet mask dengan manfaat yang diharapkan. Dari sini kita seperti yang dibahas tadi ini terkait dengan formulasi ataupun jika memang tidak bisa ini bisa menambah perusahaan yaitu Innisfree harus menambah varian. Dan yang terakhir, berdasarkan hasil yang didapatkan, keseluruhan critical to process dapat dikendalikan oleh perusahaan. Mengapa demikian? Karena dari voice of customer, ini semuanya itu terkait dengan formulasi, terkait dengan packaging, yang mana itu merupakan kendali penuh atas perusahaan dalam proses produksi, karenanya semua CTP dapat dikendalikan oleh perusahaan. Nah, sekian merupakan presentasi kegiatan praktik 1 dari mata kuliah PPM dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye.